Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya ingin menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama, activity diagram pengertiannya ialah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram digunakan sebagai penjelasan aktivitas program. Tujuannya tanpa melihat coding atau tampilan. Activity diagram digambarkan dengan simbol-simbol. Setiap simbolnya memiliki makna dan tujuan. Activity diagram adalah subsistem detail di dalamnya. Jika semua dibuat, maka akan sangat panjang dan banyak. Activity diagram merupakan bagian dari UML, Unified Modeling Language. Berikut merupakan beberapa tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan proses bisnis dan urutan dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada bisnis modeling. Tujuannya untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau DFD, data flow diagram, pada perancangan terstruktur. Yang keempat, bermanfaat apabila Anda membuat diagram terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode. Tujuannya agar mudah memahami proses secara keseluruhan. Yang kelima, activity diagram dibuat berdasarkan use case pada use case diagram. Berikut merupakan contoh simbol dari activity diagram. Pertama, activity memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat, activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima ada decision, merupakan tujuannya untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Yang terakhir, line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Berikut merupakan contoh activity diagram antara pengunjung dan pustakawan. Pengunjung sini mencari buku, kemudian melihat peminjam buku, kemudian jika pengunjung bukan termasuk anggota, maka ia tidak bisa meminjam buku. Ia harus mendaftar sebagai anggota yang ditugaskan oleh pustakawan. Setelah menjadi anggota, baru ia lalu bisa meminjam buku, kemudian ia mengembalikan buku. Dan mengembalikan buku, ia membuat laporan bahwa ia telah melakukan pengembalian yang dilakukan oleh pustakawan. Kemudian admin mengakses sistem login, kemudian manipulasi data pengunjung, kemudian manipulasi data buku, dan manipulasi data karyawan. Kemudian anggota meminjam buku dari perpustakaan, terus mencatat buku apa yang ingin dipinjam. Setelah mencatat buku apa yang dipinjam, kemudian pustakawan memberi buku yang ingin anggota pinjam. Setelah itu, anggota mengembalikan buku
kepada pustakawan. Kemudian pustakawan membuat laporan bahwa anggota telah mengembalikan buku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.